Kontrak ini habis masa berlakunya hari ini. Aku sudah menandatangani surat perceraian. Ada di meja. Hingga tak jelas ya. Sudah 3 tahun. Kita sudah sepakat awal. Berpisah baik. Tanda tangani. 3 tahun, 1095 hari malam. Tetap tak bisa panaskan batu ini. Berpisah dengan baik. Sunyan, tidak sabar sekali ingin kabur dariku. Lepaskan aku. Kontrak berakhir. Kita tidak saling berhutang apa-apa. Tidak saling berhutang. Jangan begini, Lu Jingchen. Permainan ini sudah selesai. Ayo, kita pergi ke Dukcapil. Baik. Tiga nomor lagi giliran kita. Berakhir begitu. 3 tahun mudaku, cinta rahasia berhargaku. Di matanya hanya selembar kontrak yang sudah tidak berguna. Kamu segitu buru-buru? Ya, aku tak mau lagi memegang gelar palsu Nyonya Lu ini sedetik pun. Halo, Nenek. Bawa Nian ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, tunggu menjemput mayatku. Nenek, ada apa? Apa yang terjadi pada nenek? Ingin cerai. Mimpi. Perceraian ini tidak akan jadi. Lu Jingchen, gila. Apa yang kamu lakukan? Nenek serang jantung paksa nikah. Kontrak diperpanjang. Diperpanjang? Hakmu apa? Pergi! Tak ada pilihanmu! Sekarang ikut aku ke rumah sakit. Pura-pura mesra. Buka pintu! Lu Jingchen, celaka apa? Penculikan! Coba kamu gerak lagi. Kenapa kamu batalin perjanjian sepihak? Batas 3 tahun, usai hidupku milikku sendiri. Sunyan, tanpa izinku, kamu tak boleh pergi ke mana pun, meski menipu. Kamu juga harus berpura-pura sampai akhir, selagi nenek belum aman. Selama hidupmu, kamu hanya akan jadi Nyonya Lu. Lu Jingchen, kamu anggap aku apa? Alat yang bisa kamu manfaatkan dan buang kapan saja. Tak terserah apa yang kamu pikirkan. Hijau sabu, guys. Sunyan, kamu menyedihkan. Bahkan keinginan kabur pun jadi mustahil. Aku bilang, hari ini kalian tidak boleh cerai. Langsung bersiap untuk hamil. Manakah kami? Kalau kalian berani keluar, aku tak hidup lagi. Marilah, kunci pintu ini rapat. Nenek, jangan emosi. Kami akan lakukan itu. Kamu geser sedikit. Aku sudah di tepi. Mundur lagi jatuh. Aku tidur di lantai. Lantainya dingin. Gimana? Nyonya Lu sekarang tak izin disentuh. Lu Jingchen, kamu gila. Dah, Jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, aku nikah. Ingin nenek dengar suara. Kamu brengsek. Sayang, tutup mata. Tidur. Panas tubuh dan baunya memenuhi sekelilingku. Padahal ini cuma sandiwara. Kenapa jantungku masih berdegup kencang, tidak berdaya? Akhirnya pagi tiba. Wah, bukannya ini Nona Su ya? Lama tidak bertemu. Lin Yang Wei, kamu kembali ke negeri ini? Ayah, Jingchen dengar pesawatku terlambat. Semalam dia telepon khawatir sepanjang malam. Cap tangan ini, aku minta orang kirim ke luar negeri. Kenapa bilang ini padaku? Aku cuma mau ingetin kamu. Pengganti tetap pengganti. Pemilik asli sudah kembali. Orang yang cuma numpang ini seharusnya tahu diri dan pergi. Siapa ribut di sini? Jingchen, aku baru turun pesawat langsung datang. Lihat nenek, Nona Su sepertinya tidak menyambutku. Kenapa keluar tidak pakai jaket? Nyonya Lu semalam lelah. Kenapa tidak tidur lebih lama? Dalam pengap, keluar cari udara segar. Jingchen sekali. Nona Li, istriku penakut. Mulai sekarang bicara yang sopan. Silakan pergi.
Hello, aku. Nona Lin, Anda sudah pulang. Segera tahu. Semua latar belakang wanita Sunyan 3 tahun terakhir. Gali semua detailnya tuntas. Lu Jingchen, hanya milikku. 3 tahun lalu, aku bisa menginjaknya sepenuhnya. 3 tahun lagi aku hancurkan namanya. Usir dari keluarga lu. Eriska! Sunyan, kita lihat nanti ya. Sunyan, jangan pura-pura tidak tahu di sini. Adegan dan dialog ini persis sama dengan karyaku. Wajib jelaskan hari ini. Aku tidak menjiplak. Buku cinta diam ini aku gambar 3 tahun. Tiap goresan adalah kerasku. Sudah mau mati masih bandel. Minggat. Niana, hati-hati. Kaguse, gimana? Luka bakar. Cepat tunjukkan. Aku tak apa. Jangan takut. Kakak ada di sini. Tak ada yang menindas. Sunyan, kamu buru cerai demi pria ini. Sangat bagus. Saya enggak selera. Baru 3 jam. Nyonya lu tak sabar cari pengganti. Lu Jingchen, kamu gila. Lepaskan aku. Aku tidak paham. Tidak mengerti. Nah, di studio, saat pria itu memelukmu, bukannya kamu menikmatinya. Sunyan, jangan lupa. Kamu masih istriku. Lu Jingchen. Kakak Guze terluka demi selamatkanku. Kamu pikir semua orang sepertimu cuma diam melihat aku ditindas dari atas? Menyelamatkanmu. Ya siapa? Berani-beraninya menyentuhmu. Kamu milikku. Hanya milikku. Jangan sentuh aku. Itu draftku. Kenapa ada di tangan Lin Yawe? Sunyan, dengarkan jelasku. Jelasin apa? Jelaskan semua kelonggaranmu padaku 3 tahun ini. Bahkan merobek perjanjian. Semua itu karena kamu menganggapku sebagai pengganti dia. Bukan begitu. Gambar itu aku. Jangan sentuh aku. Lu Jingchen. Kamu benar-benar membuatku muak. Kamu masuk kantor orang lain tanpa mengetuk pintu sama sekali. Ini kantor suami sah saya. Kenapa saya tidak boleh masuk? Tapi Nona Lin, kamu sangat mahir mengambil alih hak milik orang lain. Suami sah? Sunyan, kamu tidak pikir selembar kertas buruk bisa mengikat Jingchen kan? Kembalikan lukisanku itu. Ini tanda cinta yang saya berikan pribadi pada Jingchen 3 tahun lalu sebelum dia pergi luar negeri. Dia selalu bawa sebagai kesayangan. Kok jadi milikmu? Kamu bohong! Jelas! Lukisan, kamu. Jadi apa bedanya? Jingchen tak peduli siapa pelukisnya. Cuma peduli ini. Orang di dalam lukisan itu adalah aku. Lin Yawe, kamu pikir aku akan percaya fitnahmu? Tidak percaya? Coba tanyakan padanya. Apa dilihatnya 3 tahun ini lewat wajahmu yang miripku? Lihat siapa? Sunyan, kamu cuma pengganti murahan. Pengganti. Kelembutan dan kemanjakan itu hanyalah hal yang didapat dengan cara curang. Lu Jingchen, kamu menipuku sangat dalam. Aslinya pasti di sini. Aku harus temukan. Aku tidak bisa jadi pengganti tanpa kejelasan. Aku harus mengambil kembali lukisanku. Sunya, kamu lagi apa? Tengah malam tak tidur. Ke ruang kerja aku cari mati. Lepaskan aku. Aku cuma ambil kembali barang milikku. Mau ngambil nyawaku. Lu Jingchen, jangan sentuh aku. Pergi cari cinta idamanmu. Jangan sentuh aku dengan tangan yang menyentuhnya. Sunyan, ku bilang. Tanpa izinku, kamu tak boleh pergi ke mana pun. Jangan harap. Jangan lihat. Rencana penyelidikan latar belakang Sunyanan dan jebakan kontrak waktunya 3 tahun lalu? Kamu lama selidiki aku, semua ini jebakan. Nianan, ini tidak seperti dugaanmu. Jelaskan. Baik, katakan padaku. Kenapa 3 tahun lalu kamu tahu segalanya tentang aku? Kenapa tempat kamu yang patut itu capil hari itu? Apakah semua ini kamu yang rencanakan? Iya, aku memang pernah menyelidikimu. Tapi proposal itu dibuat untuk... Untuk memanfaatkanku. Untuk pertikaian yang gelap keluarga lo milikmu. Nianan, apapun yang kamu pikirkan, aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Lu Jingchen,
Kamu anggap aku apa sih? Apakah aku tidak sesuka hatimu? Kamu hanya tinggal bersamaku. Kamu tidak melukaiku, tapi anggap aku pengganti orang lain. Kamu menginjak perasaanku sambil merencanakan segalanya. Itu caramu tidak melukaiku. Lu Jingchen, hal paling aku sesali seumur hidupku adalah mengenalmu. Sunyan! Berhenti di situ! Nenan, kamu cantik sekali hari ini. Penampilan publik pertamamu sebagai komikus top misterius. Sudah siap jadi pusat perhatian. Terima kasih, kakak seperguruan. Aku bukan lagi Sunyaan yang bisa diperlakukan sembarangan dulu. Tuan Lu, ini adalah tempat umum. Mega! Lu Jingchen gila! Lepaskan aku! Aku peluk istriku sendiri. Jangan kamu campuri. Nyonya Lu! Kamu tak bisa kabur! Meski di neraka, kamu terikat denganku! Mimpi saja! Kamu bodoh ya! Kenapa menghalang? Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Kamu benar-benar gila. Kamu jelas seorang penipu. Kenapa rela pertaruhkan nyawa untuk selamatkanku? Karena aku mencintaimu, Sunyan. Bukan pengganti. Bukan bagian dari rencana. Panas, sangat panas. Kusa, kakasinya Sunyan, kamu tahu apa yang kau lakukan? sakit. Tolong aku. Sunyan, lihat jelas siapa aku. Bergerak lagi. Aku tak lepaskanmu. Salahmu sendiri. Usai malam ini, meski kau benciku sepenuhnya. Jangan kabur dariku. Aku mencintaimu, nak. Datanglah padaku, jadilah kekasihku dan jadilah... Kepalaku sangat sakit. Semalam dia memanggil nama orang lain, tapi melakukan hal paling intim kepadaku. Sunyan, kau benar-benar lelucon yang sepenuhnya konyol. Nyan, wajahmu sangat pucat. Apa Pak Lu tidak menyulitkanmu? Aku tidak apa-apa. Terima kasih kakak senior. Kemarin membuatmu terluka, maaf. Aku harus lindungi kamu. Kalau dia sakiti kamu, kabari aku kapan saja. Antara kita hanya tersisa kontrak kertas dingin. Sunyan! Keluarga kami buruk, tak bermoral! Keluar sini! Siapa kamu? Siapa aku? Suamimu membunuh ayahku demi menerima suap. Kamu masih melukis di sini untuk mencari uang haram. Darah dibalas dengan darah. Tenang sebentar. Lu Jingchen mustahil lakukan hal ini. Salah hal! Mati kamu sana! Nianan, lari cepat! Kakasinya Guza! Koba, berani sentuh dia! Kamu! Mencari mati! Jangan takut, aku datang. Jangan takut. Kakak senior! Guza bangun, cepat panggil ambulans! Dia menangis. Untuknya, siapa sebenarnya suaminya? Bagus, sangat bagus. Lu Jingchen, kenapa kamu tidak nyalakan lampu? Akhirnya kamu mau pulang. Senior baikmu tak suruh tinggal. Jangan bicara begitu. Tadi siang kamu berkelahi dan lukamu tergores. Aku obati lukamu dulu. Aku tidak butuh simpatimu. Lepaskan aku. Aku sabar. Karena kamu selamatkan aku hari ini. Menyelamatkanmu. Kalau hari ini aku terjatuh di sana, apakah kamu kasihan padaku sama seperti padanya? Lu Jingchen, kamu gila! Dia terluka parah karena aku. Aku harus urusnya. Lalu bagaimana denganku? Sunyan, lihat mataku dan jawab aku. Di hatimu. Siapa yang lebih penting sebenarnya? Nenek lihat. Aku sudah bilang dia perempuan tak setia kan? Rekamannya sangat jelas. Dia berpelukan mesra dengan pria lain di dalam studio. Wanita tidak tahu malu! Nenek, kenapa nenek sudah keluar dari rumah sakit?
Kau! Bukan nenek. Keluarga lu tidak punya menantu memalukan seperti kamu. Nana, apa salahku? Beraninya kamu bertanya. Kamu tidak hanya menjiplak gambar orang lain, memicu keributan, tapi juga kehidupan pribadimu. Seluruh keluarga lu malu karena kamu. Ini semua adalah jebakan sengaja dari Lin Yawe. Segera cerai Jingchen. Bukti lengkap. Berani bantah? Hari ini kalian mau tidak mau cerai? Berani, sentuh dia! Jingchen, sampai kapan kamu lindungi wanita ini? Kekurangi kamu. Dia isteri yang sudah kuakui. Nenek, jika nenek tetap paksa kami bercerai, Akhirnya sadar. Saham grup Lu sudah seluruhnya ditransfer tanpa syarat kesunyian semalam. Kalau cerai aku pergi tanpa bawa apa-apa. Apa? Jingchen, kamu gila! Lu Jingchen, apa sih yang kamu lakukan? Serahkan semua saham padaku. Kamu lawan keluarga lu, jadikan aku tameh. 他们 Jika bukan, kenapa begitu? Kamu tahu ini bikinmu kehilangan segalanya. kehilangan semuanya tak masalah, Sunianan. Aku hanya menginginkanmu. Membenci acting, aku tidak percaya. Kapan kamu akhirnya bisa memahami hatiku? Apakah kamu baru percaya hatiku kucabut tunjukkan? Bukankah di hatimu hanya ada Lin Yawe? Hanya kamu. Selalu hanya kamu. Nona Su, datangnya lumayan awal ya. Tampaknya kamu juga penasaran. Kenapa Jingchen transfer saham ke kamu hari ini? Jangan berbelit-belit. Permainan apa yang ingin kamu mainkan lagi? Permainan. Aku hanya kasihan padamu. Tidak ingin kamu mati tanpa tahu apa-apa. Kamu benar pikir dia cinta dirimu? Dengarkan sendiri. menyimpannya hanya karena indikator jantungnya paling cocok dengan Wewe. Tunggu waktunya tiba, langsung lakukan operasi. Dengar jelas. Jantungku tidak sehat sejak lama. Jingchen mencarimu 3 tahun, merawatmu 3 tahun. Bahkan rela bertengkar dengan keluarga hanya untuk melindungi jantung cadanganku ini. Kamu membohongiku, rekaman. Ini palsu. Dia masih bicara di atap hari ini. Dia ciammu dia aja. Sunyan, kamu benar-benar bodoh yang kasihan kalau dia tidak membujukmu. Bagaimana kamu? Rela berbaring di meja operasi? Beri jantungmu padaku. Sadarlah. Kamu akhirnya sadar akan kebenaran. Ingat nyawamu adalah milikku. Ternyata inilah kebenarannya. Dia lindungi, manjakan, rela nyawa, selamatkanku. Semua hanya demi melindungi jantung ini. Lu Jingchen, kamu kejam sekali. Tinggi sekali, ada orang. Buka pintu, keluarkanku. Lin Yawe, kamu gila! Lu Jingchen, meskipun kamu hanya mau jantungku, tolong selamatkan aku. Ingin minta tolong di kehidupan berikutnya. Pasien sementara lepas dari bahaya, bawa ke ICU untuk pemantauan ketat. Baik, Dr. Lu. Ngomong-ngomong, ponselmu tadi terus bergetar. Asisten Nona Lin yang memegangnya. Kenapa dia menelpon berkali-kali? Kamu tidak panggilku! Saya pikir itu telepon gangguan. Berita terbaru, gudang terbengkalai pinggir kota terbakar hebat. AP meramah gudang dingin. Dam Corp berjuang padamkan api. Diduga ada orang terjebak. Surya, di mana kamu? Pak, tenanglah. Di dalam penuh api. Bisa terjadi ledakan kedua kapan saja. Kamu tidak boleh masuk. Minggir. Istriku di dalam, ku selamatkannya! Ah! Kapten temukan mayat wanita hangus di pintu gudang dingin. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Musta, dia sangat takut sakit. Tidak mungkin mati. Nyana, kamu akhirnya sadar.
Doktor bilang pneumonia parahmu, hampir tak selamat. Ayo, pelan-pelan. Kakak senior, kenapa aku belum mati? Jangan bicara omong kosong. Sebelum ledakan terjadi, aku lacak sinyal lokasi ponselmu. Aku sempat selamat kamu di gudang dingin. Mayat Hankus itu penjahat yang disewa Lin Yanwei untuk membunuhmu. Jadi ternyata dia orangnya. Sudah aku selidiki jelas. Dia pelaku kebakaran. Rekaman itu dipalsukan. Lu Cinchan, ngapain sih? Kakak, lindungi istrinya. Jangan sebut dia. Kakak senior, tolong bantu aku sembunyikan jejakku. Kamu mau sembunyi, tapi semua kesalahpahaman. Bukan salah paham. Dia mau jantungku. Bahkan nyawaku pun bisa dia rencanakan. Aku lelah. Aku sangat lelah. Kalau dia mau hatiku, ku kembalikan nyawaku padanya. Mulai sekarang, tidak ada lagi Sunyaan di dunia. Cincin, lepaskan aku! Aku Wewe Lau! Bukan aku picu kebakaran itu, dengarkan! Jelaskan pada arwah Nian An. Rekaman itu palsu. Semuanya palsu. Aku cuma iri, gak mau dia mati! Astaga! Kamu tak ingin dia mati? Kamu kunci dia di gudang pendingin! Kamu rampas satu-satunya nyawaku! Aku sudah kerahkan semua kekuatanku. Grup Lin resmi bangkrut pagi ini. Semua aset di nama ayahmu sudah disita seluruhnya. Jangan, Cincin, aku salah. Ku mohon demi kasih sayang kita dulu. Lin Yanwei, masa indahmu sudah berakhir. Kirim dia ke penjara. Suruh orang di sana rawat dia dengan baik. Aku mau dia tersiksa melebihi mati. Baik, Tuan Lu. Kamu takut gelap? Tak biarkan pergi. Meski menggali sedalam apapun, aku pasti temukan kamu kembali. Kakak senior, terima kasih setahun ini. Pameran lukisan sukses. Yanan, aku melihatmu bangkit kembali sepanjang tahun ini. Bolehkah aku terus melindungimu? Kakak senior, aku... Sunya! Lu Cinchan. Tuan Lu, Anda tidak disambut di sini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Hek apa? Dia selamanya milikku, Lu Jingchen. Lepaskan! Kamu gila! Lu Cinchan, apa? Aku akan lapor polisi! Lapor saja. Biarkan seluruh polisi di Paris datang. Melihat bagaimana aku mendidik Nyonya Luku yang kabur melarikan diri. Istrimu tewas dalam kebakaran itu setahun lalu. Tuan Lu, tolong jaga diri. Tewas. Sekalipun kamu jadi abu, kamu harus tetap dikunci abuku. Kamu membuatku muak! Mio Ek. Biar saja. Terus muak. Nyonya Lu, tak bisa kabur. Ini kontrak seumur hidup baru. Kamu tidak bisa meninggalkanku sedikit pun seumur hidupmu. Jangan ikuti aku. Hujan deras. Aku antar kamu pulang. Lu Jingchen, kamu kapan selesainya? 1 tahun lalu kamu hancurkan hidupku. Sekarang mau hancurkan hidup baruku juga. Cincin, aku yang salah soal kejadian sebelumnya. Izinkan aku menebus? Menebas. Gali hatiku lalu pasang kembali. Simpan saja wajah penuh cintamu itu. Aku mau melihatnya. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Hei Lu Jingchen, jangan pura-pura! Aku memang berhutang padamu dulu. Cincin, jangan pergi. Lepaskan. Aku ambilkan obat untukmu. Cincin, jangan tinggalkan aku. Aku tahu salah. Nyawa dan hatiku milikmu. Asalkan kamu kembali. Kalimat mana yang benar dan mana yang palsu sih? Tuan Lu, akhirnya tiba. Silakan duduk terhormat.
Kenapa kamu ada di sini? Grup Lu sebagai investor kerjasama ini. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Hak Lo, jika investasi grup Lo, proyek ini tak kami terima. Nian, mari pergi. Tanda sampai jawab. Apakah tuanku siap membayarnya untuknya? Mau trik apa lagi? Sangat sederhana. Demi kelancaran proyek, sebagai penulis asli, sekaligus penulis naskah, Lona Su harus bekerja di gedung markas Grup Lu. Laporkan kemajuan proyek kepadaku kapan saja. Lu Jingchen, kamu balas dendam lewat jabatan. Aku menolak. Kamu tidak bisa menolak. Aku sudah tanda tangani. Pukul 8 pagi besok. Kamu harus, kalau tidak, karyamu tak akan difilmkan seumur hidup. Hako, saya sudah ubah karakter tokoh utama pria 3 kali sesuai permintaan aneh Anda. Apa lagi yang tidak Anda sukai? Tidak memuaskan. Positivitas pria utama pada wanita terlalu lemah. Bagaimana lagi? Hai seniman komik Su, karena kamu tidak paham, apakah perlu aku ajarkan langsung sendiri? Tuan Lu, tolong jaga sikap. Ini di kantor. Ada, apa dengan kantor? Aku sedang menggoda istri sahku sendiri. Sudah sewajarnya. Lu Jingchen, brengsek! Tidak mau lepas. Tidak akan lepas seumur hidup. Tuan Lu, aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Maaf sekali, Tuan Lu, badai salju tutup jalan. Semua penerbangan dibatalkan. Hotel Kemis Kirahan Kent tersisa 1 kamar besar. Sungguh tidak ada kamar tambahan. Cekal kamar besar? Tidak, aku lebih baik tidur di sofa lobi. Lu Jingchen, jangan keterlaluan. Aku tak bisa sekamar denganmu. Tidur di lobi. Mau mati kedinginan besok jadi berita. Sudah 3 tahun segar surah, pasal manja sekarang. Kamu ini seorang preman, brengsek sekali. Kamu tidur di ranjang. Aku di sofa. Kita tak saling ganggu. Terserah. Aku janji tidak ganggu kamu. Dingin sekali. Sunyan, kamu tahu kamu sedang main api. Jangan berisik. Aku beri kamu kesempatan kabur. Kamu duluan provokasi. Lu Jingchen, apa yang ingin kamu lakukan? Awas, hati-hati! Rak belum jatuh! Minggir! Apa? Minggir cepat! Minggir! Kamu berdarah. Cepat. Anakku tak pikir. Aku tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak terluka. Mustahil apa. Luka dalam. Segera jahit di RS. Sunyan, kapan akhirnya matamu hanya akan melihat aku saja? Semuanya salah aku. Andai aku menjauh. Aku tak terlibat. Bodoh, melindungimu adalah instingku. Penulis Su yang hebat, jasa utamamu membuat drama ini berhasil. Kamu harus habiskan gelas ini. Tidak minum, berarti tidak menghargaiku. Foh, saya benar-benar tak bisa minum alkohol. Saya bersulang teh. Ini. Jangan sok suci. Banyak aktris memohon minum bersamaku. Hari ini kamu harus minum gelas ini. Niana, Pak Wang adalah salah satu sponsor terbesar kita. Cuma cicipi sedikit saja. Dia tak bisa minum. Aku gantikannya. Siapa kamu? Berani campuri urusanku? Aku Lu Jingchen. Suaminya yang sah. Lu bos lu grup. Lu. Dalam 3 menit, aku ingin lihat laporan rantai modal perusahaan batubara Wang putus. Aku ingin dia bangkrut sepenuhnya besok pagi. Bos lu, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Anda orang besar hati. Maafkan saya. Ke aku. Kucing, apa sih kamu? Aku mabuk. Tahu, aku takut lepas kendali. Kamu gila apa? Cepat lepaskan aku! Hari ini di lokasi syuting, kamu melihatnya 12 kali, tersenyum padanya 5 kali, bahkan menangis untuknya. Itu kecelakaan. Dia terluka menyelamatkanku. Mana mungkin aku diam saja? Lalu aku. Sepanjang hari ini kamu hanya melihatku 3 kali. Setiap kali kamu menghindar. Suniana,
Aku kurang apa darinya? Jangan berulah. Ini sama sekali tak sebanding. Tidak bisa dibandingkan. Di hatimu, kakak yang lembut, seperti giok. Sedangkan aku cuma orang gila yang tidak tahu malu, kan? Lu Jingchen, kamu menyakitiku. Biarkan aku gila lagi. Nona Su, silakan tentukan harganya. Kamu bisa isi angka berapapun di cek ini, asalkan segera tinggalkan Jingchen. Simpan saja uang itu untuk membeli perawatan kecantikan bagi dirimu. Pernikahanku ini. Bukan untuk diperdagangkan. Harikan. Kamu pikir dirimu nyonya lu? Kamu pikir, kenapa Jingchen dulu menikahi kamu yang cuma anak yatim tak punya apa-apa? Itu urusan kami berdua. Suami istri. Bukan hakmu ikut campur. Hahaha, kamu belum tahu kan? Dulu orang tuamu punya paten medis super rahasia. Jingchen mendekati dan menikahimu. Semua ini cuma untuk dapat paten itu. Kokohkan posisinya dulu. Kamu hanyalah bidah di tangannya. Kamu bohong, dia tak mungkin buat itu. Kalau tidak percaya, cek saja setelah kecelakaan orang tuamu, siapa yang akhirnya memegang paten itu? Sun Yan, dijual orang, masih bantu hitung uang. Kau bodoh kasihan. Kamu pintar juga tahu diri. Bahkan kalau dia mau ambil nyawaku, itu cuma urusan aku dan dia. Ini usah aku dengan uang. Mimpi saja. Anak durhaka! Demi seorang wanita, kamu berani bekukan akun ibu tirimu, bahkan ancam putus dengan keluarga lu. Masih anggap aku sebagai ayahmu? Ingatkan leluhur keluarga lu. Dia memulainya duluan. Selama hidupku, tak ada yang sakiti Sunyanan. Lepaskan aku! Lu Jingchen jangan bodoh, cepat bangun! Ah! Bagus sekali. Hari ini aku hajar mati kamu anak durhaka yang tidak tahu diuntung. Terima hukuman! Jangan pukul dia! Ku mohon jangan dipukul lagi! Seumur hidupku, hanya Sunya yang kunikahi. Kalau tidak setuju, injak mayatku. Kenapa sebodoh itu? Kamu bisa cuekin aku. Aku sudah bilang, nyawaku pun pantas kuberikan padamu. Sakit tidak? Maaf, ini semua salahku. Aku menyakitimu. Aku berhenti, aku panggil dokter. Jangan pergi. Kamu gila, punggungmu masih luka. Cepat berbaring tengkurap. Kenapa menangis? Luka kecil bikin kamu sayang untungku besar. Kamu licik, cipu luka pura. Enggak guna buat. Nggak berhasil. Terus kenapa mata nyonya lu sekarang cuma melihat aku aja? Aku cuma gak mau berhutang budi padamu. Nggak perlu balas budi. Temani aku seumur hidup ya. Tuan Lu, aku dengar kejadian kemarin di Kelenteng. Dokterku sengaja memanggilku, hanya untuk membicarakan urusan keluargaku. Aku cuma peduli pada Niaan. Lu Jingchen, dulu aku kira kamu hanya beri dia penderitaan tak berujung dan manfaatkannya. Tapi kemarin kamu belanya. Aku akui, aku kalah. Apa maksudmu ini? Maksudnya aku memutuskan untuk mundur sendiri. Hatinya dari dulu, cuma ada kamu sendirian. Isi di sini adalah rekaman lengkap asli tentang kecocokan jantung yang disebut-sebut dulu. Lin Yanwei menyogok orang di bagian identifikasi dulu, lalu memotong audio itu secara jahat. Lin Yanwei, pergi beritahu dia kebenarannya. Jangan sakiti dia dengan memanfaatkannya lagi. Kalau kamu berani membuatnya meneteskan air mata lagi nanti, aku bersumpah, aku pasti akan merebutnya darimu. Bikin kamu nggak bisa menemukannya seumur hidup. Kamu nggak akan punya kesempatan itu seumur hidup. Jingchen, jantungku sudah rusak. Tukarkan jantung Sunyan kepadaku ya. Indikatornya paling cocok. Lin Yanwei gila. Sunyan adalah batasku. Ku pertahankan dia karena ku cinta. Meski nyawaku dipertaruhkan, aku juga tak akan menyentuh jantungnya sedikit pun. Lupakan niat itu dari sekarang. Ini. Kukira yang terkunci di sini rahasia gelapnya. Entah peninggalan Lin Yanwei. Tapi, kenapa isinya semua tentang aku? Ini semua draft buangan yang aku buang sembarangan di studio dulu. Dia malah ambil semuanya. Ini halaman 7 syahwah. Lukisan ini jelas aku remas hancur.
dan buang ke tempat sampah. Dia malah menyusunnya satu persatu. Bahkan dia menambal semua tepi yang rusak. Dia tertidur di depan papan gambar. Cat di sudut bibirnya. Sangat lucu. Dia buang draft gagal lagi. Untung aku cepat ambil. Ternyata dia tidak hanya tidak menganggapku pengganti, dia juga memperhatikanku 3 tahun penuh. Dianan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sampai kapan? Kamu bohongi aku. Aku tak niat menutupimu. Aku cuma takut. Takut kamu tahu aku mengintaimu seperti orang aneh selama 3 tahun. Akan anggapku menakutkan. Lu Jingchen, kamu bodoh sekali. Sun Yang, kamu melukis diriku 3 tahun. Aku memperhatikan kamu 3 tahun. Sun Yang, kamu lukisku 3 tahun. Aku perhatikanmu 3 tahun. Sejak pertama bertemu di kantor sipil, kontrak itu sudah jebakan yang kusiapkan untukmu. Jadi, sejak awal kamu sama sekali tidak berniat bercerai denganku? Bercerai? Tidak mungkin seumur hidup. Di kamusku Lu Jingchen, tidak ada kata cerai. Maka berpisah selamanya. Nianan, kamu tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Jangan bicara. Piuk aku. Sayang, lihat aku. Kalau hari ini kau serahkan padaku, kamu tidak bisa kabur dari sisiku seumur hidup. Tidak menyesal. Ini yang kamu cari sendiri. Jingchen. Panggil suami. Suami. Nona Su, apakah foto yang kukirimkan kepadamu sudah kamu lihat? Ternyata kamulah yang membunuh orang tuaku. Terserah kamu, jangan pernah keluar rumah ini. Maaf, Ana. Aku lakukan ini untuk melindungimu lebih baik. Talent who? Berani muntah. Kupaksa habiskan sepanci ini. Lu Jingchen, apa gunanya saling menyiksa? Lepaskan aku. Aku juga akan melepaskanmu. Tidurlah. Sebelum fajar kamu tidak boleh lepas dari pandanganku. Sun Yang. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Ada gadis ini. Keras kepalamu persis seperti Jingchen. Ikut aku, ku biarkanmu pergi. Kenapa tolongku? Nenek benciku. Aku memang membencimu, tapi aku lebih kasihan pada cucuku. Kamu pikir kenapa dia kurungmu? Kenapa dia tak mau jelaskan foto itu? Bukankah kebenaran tak seperti foto? Apa sebenarnya dia sembunyikan dariku? Kecelakaan orang tuamu dulu dilakukan saingan keluarga Lu di luar negeri. Jingchen saat itu ada di dekat situ. Dia nekat menerjang kobaran api untuk menolong orang. Akibatnya orang tidak tertolong. Dia terluka tertimpa benda berat meledak. Meninggalkan cedera punggung sangat parah. Dia merahasiakannya darimu karena pelaku sejati belum tertangkap. Takut kamu terlibat dan kehilangan nyawa. Menerjang kobaran api untuk menolong orang. Luka punggungnya akibat menolong orang tuaku. Dia sudah dapat jejak pelaku sejati. Hadapi bahaya sendiri. Kamu cepat pergi sejauh mungkin saja. Jangan bikin dia terlibat masalah lagi. Tidak. Aku tidak pergi. Aku ingin menemui dia. Lu Jingchen, angkat. Aku maafin kamu, mohon angkat telepon. Lu Jingchen, angkat telepon. Aku tidak salahkanmu lagi. Ku mohon jawab. Itu dia. Bos perintahkan hantam dia beserta mobilnya ke jurang. Habis tanpa sisa. Berani sentuh dia, mati kau! Pegang ku, Ana! Tak lepaskan! Lepaskan.
kamu akan jatuh bersamaku. Kita mati pun harus bersama. Jingchen, kamu sudah tidur 3 hari. Pan kamu mau bangun? Kamu penipu. Tanya nggak akan lepasin tanganku. Tanya mau saling menyiksa seumur hidup. Nenek sudah cerita semuanya. Luka di punggungmu karena selamatkan orang tuaku. Kamu nggak pernah sakiti mereka. Kamu selalu lindungi aku. Bangunlah. Kamu bangun, aku nurut semua. Aku nggak akan pergi lagi. Aku akui aku cinta kamu sejak 3 tahun lalu saat kamu kasih aku kopi. Sama kamu, sketsa halaman 72 sudah aku perbaiki. Asal kamu buka mata, aku gambar buat kamu tiap hari. Jingchen. Kamu sadar. Panggil dokter. Jangan pergi. Yang barusan kamu bilang, gak boleh ditarik. Tarik. Seumur hidup nggak? Lihat jelas ini, kontrak pernikahan Lu Jingchen dan Sun Yanan. Mereka nggak punya perasaan. Semua cuma rencana Lu Jingchen buat rebut warisan dan transfer aset. Nona Su, apa benar kata Nyonya Lu? Kalian nikah kontrak dan kabarnya Lu Jingchen, koma, apa kamu kesini buat kairin saham Lu? Jawab, omongan Nyonya Lu nggak berdasar. Hubunganku dan suamiku nggak perlu dibuktikan ke siapapun. Keluarga Lu nggak bisa jatuh ke tangan pembohong. Hari ini, aku wakili Dewan Pecat Lu Jingchen. Aku mau lihat. Siapa yang berani sentuh dia? Siapa yang berani pecat aku? Jingchen, kamu belum sembuh. Kenapa keluar? Tas sampah kayak gini mau bikin owner? Nggak pernah ada kontrak. Pertemuan 3 tahun lalu itu. Aku yang sengaja. Dia. Satu-satunya istriku seumur hidup. Apa sihirkan tadi keras bikin lukamu di punggung tertarik? Biar aku lihat. Ya, sakit banget. Sayang. Aku mungkin kehilangan keseimbangan. Kamu kok ceroboh? Luka belum sembuh. Udah keluar. Cepat duduk biar aku lihat. Lukamu. Cium sedikit aja. Gak sakit lagi. Cincin, bawa aku ke sini. Buat apa? Angin kencang banget. Buka matamu. Ini semuanya kamu yang siapkan. Sun Yan, kontrak 3 tahun lalu. Pernah mengucapkan kebohongan paling keji. Jangan bicara lagi. Aku paham semuanya. Cinta diam-diam, terlalu pahit. Kamu terlalu banyak menderita. Sekarang, aku akan cintai kamu terang-terangan. Lindungi kamu seumur hidup. Sun Yan, jadilah Nyonya Lu yang sesungguhnya untukku. Mau tidak? Aku mau. Coba. Hati-hati. Siapa kamu? Selamat atas pernikahan baru. Tuan Lu, hadiah besar ini saya siapkan khusus untuk kalian. Apa sebenarnya maunya Jingchen? Tidak mungkin begitu. Nikmati hadiah bulan madu yang saya berikan untuk kalian. Semoga Nona Su masih bisa tertawa setelah melihatnya. Sampai jumpa nanti. Apa dalamnya? Jangan sentuh. Berbahaya. Biar saya tangani. Jingchen, apakah kamu kenal orang itu? Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Tidak kenal. Dia hanya gila bisnis. Ayo pulang dulu. Tempat ini tidak aman. Sebenarnya, kata sandinya,
Bahkan kata sandinya pun tanggal lahirku. Lu Jingchen, aktingmu dibuat sangat sempurna. Hanya untuk menguras sisa nilai guna terakhirku. Perjanjian pengalihan grup Su. Tulisan hitam putih. Semuanya benar. Lu Jingchen, kau bunuh ortuku. Rampas usaha keluargaku. Bahkan mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku tidak akan memaafkanmu sama sekali. Pergi kemana? Kenapa tanganmu dingin sekali? Tidak kemana. Tadi ambil air di lantai bawah. Biarkan aku mengusap rambutmu. Sayang, kamu tidak biasa. NHAM tak biasa. Mungkin kena angin terlalu lama tadi. Kepalaku agak pusing. Kau Elmasa! Detak jantungmu sangat kencang. Sayang, kamu sembunyikan sesuatu dariku. Kamu tarik aku tiba-tiba. Jantungku berdebar kencang. Aku mau pergi ganti baju. Lebih baik begitu. Jangan tipuku. Kenapa hari ini sempat antar makan? Pasang hilang. Kamu sibuk di kantor. Aku takut penyakit lambungmu kambuh. Kamu masih ada rapat tinggi. Cepat pergi. Baik, setelah rapat aku ajak kamu makan hidangan Prancis kesukaanmu. Tunggu aku di kantor dengan tenang ya. Lu Jingchen, kembalikan semua utangmu pada keluarga Su kami beserta pokok dan bunganya. Sekarang, setelah kamu membunuh orang untuk menutupi jejak rahasia demi paten itu. Pluk-pluk! Hello? Nona Su, lama tak jumpa. Aku mantan bawahan keluarga Su. Sekarang kamu pasti sudah lihat surat pengalihan paten di brankas, kan? Kenapa punya video itu? Lu Jingchen pelaku asli kecelakaan bunuh orang tuamu dulu. Kalau mau balas dendam, salin data inti hidup lu dan berikan padaku. Aku akan bantu kamu menjatuhkannya. Gimana? Aku segera bawa barang itu kepadamu. Lebih cepat lagi. Nyonya Lu terburu-buru sekali. Mau pergi kemana? Katanya kamu rapat. Kalau aku masih rapat, istri tercintaku, rahasia inti perusahaanku. Memangnya kena utang padaku? Lu Jingchen, kau pembunuh, kembalikan patenku. Kamu mau kabur? Demi balas dendam padaku, kamu rela taruhkan nyawa dengannya. Lepaskan aku. Apa hak kamu mengatur hidupku? Kamu bunuh orang tuaku demi paten, bahkan kurungku di sisimu kayak tolong. Kamu benar-benar membuatku muak. Sunyahanan, karena kamu begitu membenciku, mari saling menyiksa seumur hidup. Dalam hidup ini kamu tidak akan bisa meninggalkanku sedikit. Bawa pergi. Aku jijik. Aku mohon padamu, makan sedikit. Setelah kenyang kamu bisa membenciku terus. Mekilah! Selain menyiksa aku dengan cara menyimpang ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu pikir dengan begitu aku akan menyerah? Aku hanya akan mengurungmu, karena aku hanya menginginkanmu. Lepaskan aku! Jangan sentuh! Lepaskan aku! Jangan sentuh! Pensil. Meskipun itu hanya kebencian, hati kamu hanya boleh dipenuhi oleh aku seorang. Terdakwa Lu Jingchen, terkait tuduhan jaksa kamu mencuri rahasia bisnis Su Xin, serta kasus dugaan menyewa pembunuh pasangan Su, apa pembelaan yang kamu sampaikan? Aku. Mohon sampaikan. Ke pengadilan, apakah bukti yang kamu ajukan benar adanya? Memang benar, surat pengalihan ini saya ambil sendiri dari brankas miliknya. Dialah pembunuh orang tua aku. Kalau ini balas dendam yang kau mau. Sayang, aku rela ke neraka asal kau hidup di bawah sinar matahari. Lu Jingchen sudah dipenjarakan. Harga saham grup Lu runtuh total. Semua paten keluarga Su yang direbut sekarang ada padaku. Siapa kamu sebenarnya? Boleh lepas topengmu? Keponakanku yang manis. Kamu benar-benar bersusah payah selama beberapa tahun ini. Paman kedua, bukankah kamu tewas bersama orang tuaku di kecelakaan mobil tahun itu? Tewas? Cuma tipuan. Kalau aku tidak mati, bagaimana aku bisa menipu seluruh dunia? Untuk memindahkan paten super berharga milik orang tuamu!
Kecelakaan itu yang kamu buat. Benar. Akulah yang mengutak-atik mobil itu. Kamu yang membunuh orang tuaku. Sayang sekali. Bocah usil menyebalkan Lu Jingchen kebetulan lewat saat itu. Dia nekat menyeret orang tuamu keluar mobil, hampir merusak rencanaku. Jadi, video palsu. Lu Jingchen sama sekali tidak membunuh orang tuaku. Dia selalu menipuku untuk lindungiku. Sebab sekarang sudah terlambat. Kamu sendiri yang memasukkan Lu Jingchen ke penjara. Sekarang kubunuhmu. Semua patensu sepenuhnya milikku. Pergi temani orang tuamu di alam baka. Jingchen, maafkan aku. Berani sentuh wanitaku, Lu Jingchen. Kamu cari mati. Lu Jingchen, kenapa kamu ada di sini? Kamu jelas sudah ditahan di rutan. Jingchen, kamu tidak ditangkap. Untuk memancing Shintua itu keluar persembunyian, aku minta Nyonya Lu main sandiwara penderitaan. Jangan takut, aku datang. Kamu pembohong. Penipu. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Hahaha, taktik sandiwara yang hebat sekali. Kamu kira kamu sudah menang? Aku sudah menanam 10 kilogram dinamit di sini. Hari ini tak ada yang keluar hidup. Kalau begitu, ayo mati bersama. Mundur! Mundur! Jingchen, lari cepat! Cepat! Lepaskan aku. Pergi sendiri. Atau kita mati di sini. Jangan! Aku pernah bilang, hidup mati bersama. Kalau mau mati, mati bersama. Jingchen! Lu Jingchen di mana? Jawab aku! Lu Jingchen, kau dengar? Aku tak benci kamu lagi. Aku maafkanmu. Tak mau apa-apa asal kamu hidup. Megan! Kamu tidak bisa meninggalkan aku sendiri. Kamu pembohong. Kamu pernah berjanji akan menemaniku seumur hidup. Ayo! Jingchen, jangan! Niana, kamu akhirnya sadar. Tenang, tubuhmu masih lemah. Di mana kekasihnya Jingchen? Di mana dia? Apakah dia? Dia di ruang steril sebelah. Dokter selamatkannya 3 hari 3 malam. Nyawanya sudah selamat. Syukurlah, dia selamat. Tapi, gelombang ledakan merusak parah saraf pusat otaknya. Dokter bilang dia mungkin takkan sadar selamanya. Kamu harus siap mental. Mustahil, dia tak rela tidur terus. Aku tak percaya. Ini surat wasiat Jingchen yang dititipkan ke pengacara sebelum kecelakaan. Dia sudah menyerahkan seluruh aset bermiliar grup Lu dan semua paten keluarga Su. Semua sampai syarat milikmu. Dia tahu pamanmu kedua tidak mati. Sejak awal dia pertaruhkan nyawa untukmu. Siapa mau uang si bodoh besar? Aku ingin dia berdiri hidup di depanku. Paman kedua kabur ke luar negeri, ya? Bu tanpa pemimpin. Nian, mau apa? Istirahatlah. Istirahat! Menikah curangi suamiku. Rebut hasil kerjanya. Mimpi. Perusahaan butuh pimpinan. Ya, saya harus strukturisasi aset. Orang cerdas tahu keadaan. Lu Jingchen si umur pendek sudah hancur. Grup-Lu pasti jadi milikku. Berani sentuh uang Lu. Kamu cuma pelukis yang tidak tahu apa-apa. Ngapain mengacau di rapat direksi? Pergi luar. Saya istri sah Lu Jingchen. Dia juga satu-satunya ahli waris yang memegang kendali penuh grup Lu. Aku yang jaga kerajaan Lu Jingchen. Kamu, Sunyan, pajangan tak guna yang bahkan tak faham kode dasar. Lalu saya pakai apa? Aku sudah matikan semua server luar negeri Lu. Tanpa Hayas, paman kedua lupa, siapa yang menulis arsitektur dasar paten medis keluarga Su dulu? Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Saya toko Dark Web International Code. Mau retas server saya. Aku buat kamu hancur total.
Bos, akun pribadi Direktur Pengkhianat. Itu tadi sudah kita retas sepenuhnya. Kemas langsung kirim ke tim riset ekonomi. Lapor polisi segera. Lapor polisi. Dalam semenit, mobil polisi parkir di bawah gedung Lu. Beritahu semua orang. Inilah akibat khianat Lu Jingchen. Baik, bos. Tapi paman kedua keluarga Su sudah memutus kabel jaringan fisik terakhir. Konglomerat luar negeri di belakangnya sepertinya sudah menyadari hal ini. Kabar berkendali. Serangan balik. Yang aku mau adalah mereka nekat. Pantau pergerakan dana mereka dengan ketat. Kalau mereka berani bergerak, langsung aktifkan program penghancur diri di Koda. Jingchen, kamu lihat kan? Semua ajaranmu sudah kukuasai. Perusahaanmu kuselamatkan. Tapi bagaimana denganmu? Lu Jingchen, kamu pembohong besar. Kamu janji tak biarku nangis lagi. Hari ini aku sudah urus semua orang yang merundungmu. Mereka semua takut padaku. Tapi aku sama sekali tidak merasa senang. Aku sudah menjadi sosok yang kamu inginkan. Aku jadi galak dan tangguh. Kenapa kamu belum buka mata untuk melihatku? Apa kamu tidak mau apa lagi? Jingchen. Jingchen, jangan pergi. Ponakan yang baik, keberanianmu sungguh luar biasa. Kamu tahu kapal ini di laut bebas bukan kendalimu. Kamu berani datang sendiri. Paman kedua, tidak enak rasanya akun luar negerimu dibekukan, kan? Aku datang hari ini untuk menyaksikan sendiri rantai dana di belakangmu hancur sepenuhnya. Membuatmu dipenjara seumur hidup. Keras mulut. Nanti di laut lepas. Aku lihat kamu masih ada nyawa buat sombong. Mari kita bersulang untuk rekonsiliasi kita. Perdamaian. Kehidupan nanti saja. Kamu masukkan obat ke anggur. Ini obat bios yang sangat kuat. Bawa ini ke ruang kargo paling bawah. Ku buat hidupnya lebih menderita dari mati. Minggir! Tangkap dia! Jangan kabur! Jingchen, maafkan aku. Aku gagal menjaganya. Siapa izinkanmu temui binatang begini? Jingchen, kamu sudah bangun? Aku ini benar tidak sedang bermimpi, kan? Ya. Sakit. Jingchen, tolong aku. Sunian, kamu benar-benar... Jangan pergi. Kamu tahu betapa aku takut kamu tidak akan pernah bangun lagi. Aku tidak pergi. Sayang, aku di sini. Aku tidak akan pernah pergi. Tak bisa cegahmu dariku turun. Aku mencintaimu. Meski ke neraka, aku merangkak kembali mencintaimu. Keponakan saya. Efek obatnya seharusnya hilang ya. Dobrak pintunya! Siap! Hari ini aku telanjangi dia buang ke laut. Kamu mau lempar siapa ke laut jadi makanan ikan? Lu Jingchen, mana? Mungkin kamu bangun. Manusia atau hantu? Aku datang menghantarmu turun. Kalau begitu aku bawa orang ikut mati. Kalau begitu aku bawa orang ikut mati.
pertahankan kau! Penembak jitu yang kau kirim. Aku sudah bilang, aku bukan hanya istrimu. Aku juga hacker N. Sistem keamanan dan lokasi kapal pesiar lama kubagikan ke polisi. Kali ini giliranku melindungimu. Dendam keluarga Su akhirnya lunas. Setelah ini, tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Tuan Lu, Anda terbangun sungguh keajaiban medis. Tapi kerusakan saraf di otak tidak bisa dipulihkan. Menurut hasil scan terbaru ini, Pempalan darah menekan saraf penglihatan Anda. Bilang hasilnya. Apa skenario terburuknya? Skenario terburuknya, Anda bisa mengalami kebutaan sesaat kapan saja, bahkan kebutaan permanen. Dan Anda bisa koma lagi kapan saja. Anda harus segera menjalani terapi konservatif. Hancurkan laporan ini. Pak Lu, tidak bisa. Astrimu berhak tahu kebenaran. Dia baru lepas dari keputusasaan. Aku tak bisa biarkan dia cemas lagi untukku. Aku bilang, hancurkan laporan. Kalau kamu berani bocorkan padanya, aku hapusmu dari dunia medis selamanya. Jingchen, Lunas, apa kata dokter? Pemulihannya bagus. Dokter bilang, Sunyaan. Jingchen, supnya 10 menit lagi. Bereskan mejanya. Jangan ganggu, aku potong sayur, hati-hati teriris. Gak buru-buru. Peluk sebentar. Kau aku dong. Udah ya. Kenapa bos besar lu sekarang jadi manja banget nempel mulu? Cuma nempel sama istriku. Aku haus tuang air. Teko ada di sampingmu, tuang sendiri. Jingchen, kenapa airnya tumpah keluar? Oh, tadi aku melamun, meleset, tidak apa-apa. Aku lap sebentar saja. Benar-benar cuma melamun. Matamu. Hei tak, apa yang jatuh ke lantai? Aku tidak sengaja menjatuhkan buku itu. Tolong ambilkan untukku. Jatuh di mana? Gelap tak temukan. Lu Jingchen, lampu sudah nyala. Bukunya ada di kakimu. Sampai kapan mau bohongin aku? Kamu sudah tahu. Kenapa tak bilang? Kata dokter, kenapa jadi tidak bisa lihat? Kempalan otak tekan saraf mata. Sium. Aku kini telah menjadi orang buta. Aku tak guna. Kau benci aku. Apakah kamu akan tinggalkan aku? Kalau engkau buta, aku matamu. Seumur hidup jangan lepaskan aku apapun alasannya. Mengerti tidak? Saya adalah Nyonya Lu. Jingchen mencintaiku. Wanita murahan itu harus mati. Nona Lin, jangan pura-pura bodoh. Lihat ini. Bagaimana mungkin Jingchen menikahi dia? Jadi aku lihat. Selama dia masih hidup, Lu Jingchen tidak akan pernah menatapmu sedikit pun. Bosku bilang, kita punya musuh bersama. Asalkan kamu patuhi kami, kamu bisa keluar dari sini hari ini. Keluar? Boleh aku keluar? Baik, asal bisa bunuh Sunyaan. Aku rela lakukan apapun. Aku mau mencabik-cabiknya. Bagus sekali. Simpan benda ini. Cari kesempatan tepat untuk beri hadiah besar ke pengantin wanita ini. Nyonya, Luka, pengantin kelas tinggi ini dibuat khusus untuk Anda. Sangat cantik. Jingchen, cantik kan? Gimana penglihatanmu hari ini? Ada bagian yang merasa tidak nyaman. Melihatmu, semuanya terasa baik. Nyonya Lu milikku. Harus jadi pengantin paling bahagia di dunia.
Terima kasih atas dukungan semua. Rahasia cinta tak sampai sejauh ini tanpa kalian. Terima kasih. Saat ini, kita benar-benar tak boleh kacau. Kak Nianan, selamat pengantin baru. Bunga ini kusiapkan khusus untuk anda. Terima kasih niat baikmu. Kamu terlalu boros. Minggir! Sunya, matilah kamu. Jauhkan diri. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Hinyawe, kamu kira aku masih Sunyaan yang dulu bisa kamu perlakukan sewena-wena? Ini pertemuan terakhir kita. Jangan sombong! Sunyaan, aku mengutukmu. Aku mengutuk kamu dan Lu Jingchen mati celaka. Dia akan membuangmu cepat atau lambat seperti mencampakkan aku. Kamu salah. Kamu tidak pernah kalah dariku. Kamu bahkan tidak kalah oleh cinta. Kamu cuma kalah dari keserakahan dan kejahatanmu. Verna, Dijurang, Nona Ling. Selesai. Ya, sudah selesai. Dia akan dihukum berat. Ayo pulang. Ayo pulang. Suamiku, aku sayangmu. Sayangku, istriku. Datang padaku. Selamat Tuan dan Nyonya Lu, hasil tes keluar. Anda hamil 4 minggu. Perkembangan janin sangat baik. Benarkah? Apakah aku benar-benar akan menjadi ibu? Aku jadi ayah! Aku akan jadi ayah! Istriku hebat banget! Aku akan beri kalian yang terbaik sedunia. Tuhan aku cepat. Dokter bilang hati-hati 3 bulan pertama. Jangan berputar sembarangan. Iya, tidak boleh berputar. Pelan-pelan sayang. Aku pegang kamu jalan pelan. Jingchen, menurutmu bayinya akan mirip kamu atau mirip aku? Tetap diam di dalam. Apapun yang terjadi, jangan keluar sama sekali. Kamu bisa mengalahkan mereka. Kembali ke sini. Mau menangkap istriku. Siapa berani sentuh istriku, anakku pasti mati. Serang dengan tembakan tekan. Buat dia bolong-bolong. Pastikan wanita itu tertangkap. Kalau mau sentuh dia, lewati mayatku dulu. Jingchen, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Jangan takut. Tutup mata. Silent. Kalau tak bisa tangkap hidup, ledakkan mereka dan mobilnya sampai hancur. Semua turunkan senjata. Kalian dikepung. Yang melawan ditembak di tempat. Jingchen, kamu bikin aku takut. Gila.
Sayang, kita menang. Raja neraka tak berani ambilku. Semua penuh darah. Kamu tahu betapa bahayanya tadi. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku dan bayi mau gimana? Jangan menangis. Ini hanya luka gores kecil. Pasti sakit. Kamu itu tak punya rasa sakit. Dengan kamu dan bayi di sini, bagaimana aku rela mati untuk lindungi kalian. Aku tampil melebihi kemampuan. Oligarki asing dia balik paman kedua. Komandan tadi sudah memberitahuku. Kamu tak hanya serahkan paten, tinggalkan kode pintu belakang. Sekarang Interpol sudah lacak lokasi lewat kode. Markas grup oligarki seluruhnya disegel. Tumor terbesar akhirnya tercabut. Jadi, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita, kan? Ya, hidup ini, hidup selanjutnya. Sepanjang masa, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Oligarki kriminal lintas negara disegel penuh hari ini. Dana capai ratusan miliar. Jingchen, kamu masih ingat hari ini 3 tahun yang lalu? Pasti ingat. Tepat di sini, kamu merobek surat perceraian sampai hancur di depan semua orang. Aku hampir gila. Aku berpikir saat itu, meski harus mengikatmu, aku akan menahanmu di sisiku selamanya. Tuan Erogan, kalau dulu nenek tak telepon, apakah kamu akan melepaskanku? Sama sekali mustahil. Tanpa telepon itu pun, aku akan mengunci pintu dinas kependudukan rapat. Sunian, begitu masuk buku keluargaku, jangan harap bisa pergi lagi. Silakan selokan 3 daftar nikah. Ini 72 lagi. Halaman 72, awal kita. Hari ini kita akan mengubah surat ini menjadi janji abadi selamanya. Tuan Lu, Presiden Grab bernilai triliun. Beberapa hari ini bahkan tak ke kantor. Pasang box bayi di rumah. Perusahaan tutup, istriku nafkahi saya. Pemegang saham pasti sangat panik. Tapi tempat tidur putriku harus dirakit oleh tanganku sendiri. Kenapa pasti anak perempuan? Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Harus anak perempuan. Cantik menggemaskan sepertimu. Manis dan perhatian. Kalau anak laki-laki, langsung serahkan ke Guze diurus. Jangan ganggu kita. Mana ayah sepertimu? Kegilaanmu pada putri sudah terpampang nyata. Semua yang kamu lahirkan, aku pasti menyukai. Tapi kalau anak perempuan, aku tak biarkan sembarang cowok brengsek di luar sentuh dia. Berani lirik, kupatahkan kakinya. Jingchen, matamu. Dengan rencana perawatan terbaru, doktor, gumpalan darah sudah sepenuhnya terserap. Siang, aku bisa melihatmu sangat jelas. Aku bisa melihatmu seumur hidupku. Ya, apakah kamu siap menuju kebahagiaanmu? Kakak senior. Terima kasih. Tuan Lu, aku serahkan dia kepadamu. Jangan sampai dia tersakiti sedikit pun. Saya tak peduli seberapa besar kekuasaanmu. Aku bisa membawanya pergi kapan saja, membuatmu tidak menemukannya selamanya. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan itu seumur hidupmu. Air matanya hanya akan jatuh karena rasa terharu. Semoga kalian bahagia selamanya. Tuan Lu Jingchen, Nona Sunyan, silakan. Tukar sumpah nikah dan cincin kawin sekarang. Jingchen, 3 tahun lalu aku pikir kontrak itu adalah mimpi yang berakhir tanpa hasil. Tapi sekarang aku baru tahu, itu adalah jalan yang menuju kepadaku. Mulai sekarang, apapun keadaan baik maupun buruk, aku akan berdiri teguh di sisimu. Sunia, orang lain bersumpah saat menikah. Tapi aku hanya ingin menyampaikan satu fakta. Kamu menggambarkanku di halaman 72 buku sketsa. Itu adalah awal rasa sukamu yang tak terungkap. Ini juga awal rencana lamaku. Kamu ingat semuanya? 3 tahun kemudian, aku menjawabmu dengan buku nikah merah ini dan sisa hidupku. Halaman 72 akhir cinta, rahasia, 7 ajak abadi cinta kita. Kamu minum banyak alkohol hari ini. Cepat mandi dan istirahat ya. Istirahat. Nyonya Lu, hari ini malam pengantin kita.
Momen malam suami istri sangat berharga. Tapi dokter bilang, aku tidak boleh terlalu bersemangat sekarang. Aku tahu, aku akan sangat lembut. Tidak akan melukai bayi kita sama sekali. Niana milikku. Jingchen, suamiku. Jingchen, bahuku sangat pegal. Aku ingin minum milkshake strawberry. Datang, istriku sayang. Istirahat sebentar, gambar sepanjang pagi. Matamu tidak lelah. Bayi di perut sudah protes loh. Tidak bisa, naskah harus segera diserahkan. Tekan bahu kiri sedikit lebih kuat. Ya, tepat di sana. Nyonya Lu, kamu makin lihai memerintahku. Belasan eksekutif grup Lu antri menungguku rapat. Aku malah pijat bahumu di sini. Kalau tersebar, reputasiku hancur. Kenapa? Kalau tersinggung, kamu bisa kembali rapat. Tidak bisa, naskah harus segera diserahkan. Tekan bahu kiri lebih kuat. Siapa bilang tersinggung? Melayani istriku adalah pekerjaan terbesar hidupku. Kontrak triliunan pun tidak lebih penting dari sehelai rambutmu. Aduh, sakit sekali. Sayang, kenapa? Bagaimana yang sakit? Sakit sekali. Jingchen, ketuban kayaknya pecah. Aku mau lahiran. Dokter, semuanya. Jingchen, berhenti berpura, aku pusing. Wanita melahirkan mempertaruhkan nyawa. Tak mungkin secepat itu. Tenangkan dirimu. Bagaimana aku bisa tenang? Dia sangat sakit. Aku yang gantikannya. Melahirkan. Jika dia, kenapa rumah sakit ini kuhancurkan? Hemat tenagamu. Niana lebih kuat dari kiraanmu. Dia akan baik-baik saja. Selamat Tuan Lu, ibu dan bayi sehat. Itu bayi laki-laki yang sangat tampan. Bagus sekali. Keluarga lu sudah punya cici. Tuan Lu, Anda belum lihat anaknya. Sayang, Kenapa menangis? Bayinya lucu tidak? Mirip kamu. aku tak lihat. Tak peduli mirip siapa. Kamu lelah. Maaf membuatmu menderita. Bodoh. Ini anak laki kita. Aku tak merasa lelah melahirkan anakmu. Ayah tidak bisa menangkapku. 那可lari pelan ya. Jangan jatuh. Lu Jingchen, kamu memanjakannya lagi. Lihat dinding di gambar apa? Sayang, jangan marah. Anak kita mewarisi bakat lukismu. Aku yang izinkan dia menggambar di sini. Aku suruh orang segera membingkai seluruh dinding ini. Kepala, Keke, lihat anakku dianiaya sangat parah. Hari ini, kalian harus mengusir anak nakal ini. Buat dia berlutut minta maaf pada anakku. Lafakto soprung bicara yang sopan. Masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Minta anakku berlutut. Apa yang harus ini? Anakku cucu tunggal grup Wang. Siapa kalian berani pukul dia? Percaya tidak? Sepatah kataku, kamu tak bisa bertahan di Jiangcheng. Nyonya Wang tenang. Anak bergaduh itu wajar. Ibu ini, mengapa tidak minta anak anda minta maaf saja? Kita tidak berani melawan grup Wang Lo. Aku tak minta maaf. Dia rebat kuas dan hina lukisku. Aku cuma mendorong dia jatuh untuk membela diri. Ibu dia memukulku. Cepat usir dia keluar. Tuan, Lu. Kenapa anda datang sendiri? Saya tidak peduli siapa suamimu. Yang saya tahu mulai saat ini, grup Wang bisa lenyap sepenuhnya dari kota Jiangcheng. Lu Jingchen dari grup lu. Tak mungkin. Anak kakak ini ternyata adalah... 3 menit. Semua aliran dana grup Wang harus terputus sepenuhnya. Bangkrutkan mereka. Mengisi Patro, beberapa proyek besar Wang diblokir. Mereka tidak akan bertahan lewat malam ini. Bagaimana berikan pola tiada.
Tadi kamu bilang pecat anakku. Itu salah faham Tuan Lu. Xiao Qi adalah anak paling pintar di tiket kami. Aku tak mungkin memecatnya. Tak perlu jelaskan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tuan Lu. Sayang, keamanan dan kelola tiket ini buruk. Kami telah berhasil membeli seluruh bidang tanah ini. Besok ganti semua staf terbaik. Tidak boleh anakku dianiaya sedikit pun. Kamu akan memanjakan Xiao Qi seperti ini loh. Tentu saja, siapa pun yang berani mengganggu Xiao Qi, ayah akan membuatnya bangkrut. Tuan Lu, keuntungan akuisisi luar negeri kuartal ini naik 15%. Tapi Ya, grafik ini digambar jelek banget, tidak bagus sama sekali. Benarkah? Xiao Qi, mana yang kurang bagus? Ayah suruh mereka gambar ulang. Sampai Xiao Qi, kita puas hasilnya. Lu Jingchen, kamu lagi menyalahgunakan kekuasaan di perusahaan. Bawa Xiaobao main-main sembarangan juga. Rapat selesai. Semuanya keluar kerja sekarang. Aku cuma sebentar beli kue di jalan sebelah. Kamu sudah bawa bayi ke ruang rapat. Bagaimana kalau dia nakal dan ganggu pekerjaanmu? Mama, aku tak nakal kok. Ayah bilang dia paling senang aku menemaninya kerja. Mana mungkin bayi kita nakal? Sekalipun dia nakal, seluruh grup Lu nanti juga miliknya. Apa salahnya dia mengunjungi properti miliknya sendiri lebih awal? Sudahlah, terus saja manjakannya. Cepat atau lambat dia akan menginjak kepalamu. Tak apa-apa kalian menindasku. Asalkan ibu dan anak senang, aku rela menyerahkan nyawaku. Seriuslah, anak masih ada di sini. Xiao Qi tidak melihat apa-apa. Ayah ibu terus saja ciuman ya. Lu Jingchen, kamu ngapain? Bukan apa-apa. Aku rasa memilikimu semua. Aku sudah punya seluruh dunia. Niana, selamat ya. Pameran lukisan sangat sukses. Impianmu akhirnya terwujud. Kakak senior, terima kasih sudah datang. Ini siapa? Halo Kak Nianan, saya adik seperguruan Guze. Nama saya Lin Xiaoxiao. Lama kagum padamu. Saya adalah penggemar supermu. Yan, ini tunanganku. Kami akan segera menikah. Bagus sekali kakak senior. Kamu harus benar-benar bahagia selamanya. Sosok gadis yang baik. Kamu tidak boleh menindasnya. Tenang saja kakak, kalau dia berani ganggu aku bakal meretas komputernya. Semua sudah dihapus. Dr. Gu, akhirnya rela melepaskan obsesi. Masuk ke kuburan pernikahannya. Selamat. Makasih Pak Lu. Lihat kalian sangat bahagia. Saya juga harus pergi mencari jawaban milik saya sendiri. Bagus sekali. Semua orang sudah menemukan tempat tujuan mereka. Saya tidak peduli. Yang saya tahu hanya kamu Sun Yan'an. Hidup ini dan nanti hanya milikku, Lu Jingchen. Si kecil nakal ini energinya melimpah. Baru tertidur setelah 3 dongeng tidur. Kok jalan tak bunyi? Aku kaget sekali. Ya, baru menidurkannya. Saya juga lelah seharian. Ayo, cepat pulang mandi lalu tidur. Tidur. Malam ini kamu tak mudah tidur. Lu Jingchen, kamu gila apa? Bagaimana kalau dia sampai terbangun nanti ya? Pembantu tenangkan. Malam ini tak ada yang menolongmu. Kenapa kamu mengunci pintu? Apa kamu lupa? Sebulan penuh kamu tak tunaikan kewajibanmu. Tidak seberlebihan itu. Beberapa hari lalu Xiao Qi demam. Aku jaga dia tiap malam. Kamu malah dinas luar negeri. Apapun alasannya, ini akibat kamu mengabaikan aku. Malam ini kamu harus membayar semua utangnya lengkap. Kamu kok sangat otoriter. Besok saja ya. Suamiku. Aku tidak mau besok. Aku mau sekarang juga. Ayah bunda, lihat apa yang aku temukan. Xiao Qi temukan harta apa? Tunjukkan pada ibu. Mama, siapa paman tante di gambar?
Paman itu pakai jas putih, mukanya mirip sekali sama ayah. Xiaoqi, ini bukan orang lain. Ini tempat di mana ayah dan bunda memulai semuanya. Tempat memulai? Bukankah ayah selalu ada di samping bunda? Kenapa di buku kalian terlihat jauh? Karena saat itu, ibu diam-diam menyukai ayah. Kemudian, ayah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya genggam tangan ibu. Bukan cuma menggenggam, tapi tidak akan pernah melepaskannya. Sayang, lukisan yang kamu buat dulu memenuhi 3 tahun cinta rahasia dan kegilaanku. Laku tadi kita, aku juga punya sebuah lukisan. Ini apa? Kapan lukisnya? Aku tak tahu apa-apa. Tadi malam tak terhitung kamu menangis demi aku. Aku ingin katakan darah, salah paham dan semua penderitaan sudah sepenuhnya berlalu. Mulai sekarang, hidup Nyonya Lu hanya akan dipenuhi kebahagiaan. Tidak, ayah tidak menindas ibu. Ibu adalah orang paling bahagia di seluruh dunia. 1095 hari malam. Batu ini tetap tak bisa aku hangatkan. Meski bohong, kamu harus akting sampai akhir. Kamu anggap aku cadangan. Kamu licik manfaatkan perasaanku. Bukan pengganti. Bukan rencana. Sunyan, kamu adalah seluruh sisa hidupku seumur hidup. Lu Jingchen, dimanapun kamu berada seumur hidup, di sanalah rumahku. Sayang, pesta ini terlalu berisik. Usir semua orang tidak penting ini kembali ke kamar berdua. Lu Jingchen bersikap wajar. Hari ini ulang tahun keempat Xiaoqi. Ayah, kurangi nafsu posesmu. Aku sudah sangat menahan diri, kalau bukan karena putra kita. Aku tidak ingin orang lain melihat penampilanmu sekarang sedetik pun. Kamu cantik sampai aku cemburu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tatapan Tuan Lu kepada Nyonya Lu tetap sama membara. Betul, semua orang di seluruh Jiangcheng tahu. Nyonya Lu adalah titik terlarang mutlak Lu Jingchen. Siapa menyentuhnya hancur berkeping-keping. Nyonya Lu, ada hadiah, ucapan, kilat, anonim luar negeri. Silakan, terima sendiri. Anonim luar negeri. Bagaimana tim keamanan bekerja? Berani masukkan barang asal misterius. Tidak apa-apa. Sudah tiba. Buka. Tahu. Apa itu? Data golongan darah dan orang tua di surat itu. Aku sama sekali bukan anak kandungsu. Mana mungkin? Siapa pelakunya? Blokir semua area. Dilarang masuk atau keluar. Tangkap dia di tempat. Diam! Jangan bergerak! Tuan Lu, dia meminum racun. Sudah tidak bernapas. Ayah, ibu, Xiaoqi takut. Cepat bawa Xiaoqi keluar rahasia lantai. 2. Jangan takut sayang. Jangan lihat. Aku di sini. Aku yang akan tanggung semuanya. Surat bakti itu, ada yang menargetkan aku. Ada yang ingin menghancurkan semuanya. Semua itu palsu. Perang psikologis yang jahat. Sunyaan, lihat aku. Kamu nyawaku. Siapa berani sentuhmu? Ku binasakan seluruh kaumnya. Semua lihatlah ya. Apa itu? Lu Jingchen, lama tak jumpa. Kamu suka hadiah ulang tahun besar ini? Kamu! Dan mungkin cara mo biar untuk nangkain. Nalam mo keratulang pabun. Mapita no bon temanku. Aku akan merebutnya kembali sedikit demi sedikit. Permainan dimulai. Adikku yang baik. Siapa itu? Kamu malam-malam tak tidur. Cari apa di sini? Apa rahasia lagi dariku? Siapa pria di layar besar tadi siang? Kenapa dia panggilmu adik? Apa masalah dokumennya? Sunyan, aku sudah memperingatkanmu. Jangan menyelidiki hal tertentu lebih jauh. Orang gila itu akan mengambil nyawamu. Lu Jingchen, kamu kira aku masih kenari emas dulu yang cuma kamu lindungi di belakang? Kita suami istri. Aku ingin berbagi beban denganmu. Aku tak mau lihat kamu pikul bau waktu sendirian. Kamu tahu dia orang gila tak punya batas. Kamu tahu tatapannya padamu akan kucungkil matanya. Hadapi bersama. Lu Jingchen, kamu tidak bisa mengusirku pergi. Sayang, meski aku tarik kamu turun ke neraka, aku tak akan melepaskanmu.
Cinta suami istri sungguh menyentuh. Aku tak tahan hancurkan semuanya. Kamu siapa? Lama tak jumpa adikku. Ternyata kamu belum beri rahasia ke istrimu. Kamu ternyata punya kakak kembar. Dia bukan kakakku. Dia iblis yang seharusnya sudah mati di kebakaran 20 tahun yang lalu. Lucia. Kalau berani ke Jiangcheng, ku buat kamu mati lagi. Mana? Aku? Kamu bahkan tak bisa kendalikan penyakit keturunanmu. Mau bunuhku pakai apa? Permainan dendamku baru dimulai. Hadiah besar pertama. Dimulai dari studio komik yang paling disayangi Sunyana. Siap hadapi keputusasaan. Siapa kamu? Jangan sentuh studio milikku. Pertama jumpa Tuan Lu. Saya adalah penyelesai yang dikirim Tuan Lu Zie, doktor bedah saraf terkemuka, Qin Xue. Minggir. Pak Lu, jangan buru tolak. Saya tahu penderitaanmu. Sun Yan, vas bunga tak berguna ini, datang ke dalam pelukanku. Aku beriuk bak musara. Hanya saya yang bisa menyelamatkan nyawamu. Saya sudah peringatkanmu. Kalau kamu berani sentuh saya lagi, tanganmu akan saya potong. Aku Lu Jingchen. Mati pun tak akan sentuh benda menjijikkan sepertimu sedikit. Jingchen, lepaskan. Jangan biarkan tanganmu menjadi kotor. Badot, macam dia tak pantas. Kau tanggung nyawa orang. Kamu mau main. Aku temenan. Aku main bersamamu. Main denganku. Sampah pembuat komik. Bahkan tak faham kode virusku. Pakai apa lawan aku? Sampah. Database konsorsium farmasi luar negeri yang kau banggakan. Firewall itu selemah kertas. Jangan pura-pura. Itu sistem pertahanan militer. Lihat. Baik-baik. 30 rekening luar negeri. Dana tersembunyi atas namamu dalam 30 detik. Sudah saya bersihkan semuanya. Disumbangkan ke Palang Merah Internasional. Sekarang kamu sudah miskin. Tak punya apa-apa. Mustahil! Kamu siapa? Perkenalkan. Ini istri saya. Peretas top BKN. Dengan nama kode N. Sunyaan, apa gunanya? Kamu menawar. Hitam, waktunya. Putra kesayanganmu, Xiao Qi, pasti sudah memakan permen khusus yang saya kirim sendiri. Kalian tunggu saja ambil mayatnya. Xiao Qi, jangan! Xiao Qi! Kabari ayah sudah makan. Aku tidak sakit. Ayah galak sekali. Xiao Qi tidak memakannya. Itu diberikan paman yang wajahnya persis mirip ayah. Dia bilang bikin pizza. Tidak apa-apa. Ayah di sini. Tidak ada yang bisa mencelakai kalian. Jingchen, lihat aku. Xiao Qi tidak apa-apa. Dia tidak memakannya. Jangan tertipu, Lu Zie. Kita harus tetap berpikir jernih. Aku di sini. Xiao Qi juga di sini. Keluarga kita semua bersama. Berani sentuh anakku? Aku akan mencabik-cabiknya sampai hancur. Ini bukan permen. Ini bom cair super kecil. Alat penyadap frekuensi tinggi ini. Drama etika keluarga yang menyentuh. Adikku sayang, ternyata kamu juga takut sampai gemetar. Titik lemahmu ternyata sangat mudah untuk dimanfaatkan. Lucia, kau bersembunyi bagai tikus selokan. Cuci lehermu dan tunggu aku. Pintu terkunci elektronik dan tidak bisa dibuka. Mundur, tutup wajahmu. Ini gas beracun dipasang di bahkan terhubung di dalam permen itu. Jangan takut. Meski mati aku takkan biarkan kamu mendahuluiku. Tikan, Eret. Sama sekali jangan bernapas dalam-dalam. Kamu akan keracunan. Kau bilang, kau takkan lepas dariku seumur hidup. Mati pun kita tetap bersama. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku bahkan tidak takut mati. Masa aku takut pintu sepele ini? Buka. Tuan Lu, bos suruh kami mengantarmu terakhir kali. Sentuh dia. Kamu cari mati!
Penampilanmu tadi benar-benar membuatku terpesona. Sudah, begini. Masih bercanda? Cincin, lihat. Tes DNA sangat rahasia ini telah membuktikan Tuan Lu Zie adalah cucu sah tertua keluarga Lu. Lu Jingchen, kamu sembunyikan penyakit keturunan keluarga. Kamu sama sekali tidak layak jadi direktur utama. Grup Lu tidak boleh diserahkan ke orang berbahaya yang bisa gila kapan saja. Seluruh pemegang saham sepakat memecat kamu. Nilai pasar grup Lu, triliun. Siapa yang berjuang siang malam? Kalian pegang kertas palsu tak jelas asalnya. Mau khianati saya. Palsu? Adik ipar, ini verifikasi lembaga top dunia. Adikku ini bukan hanya pasien yang bisa meninggal kapan saja, tapi juga pencuri yang merebut kehidupan orang lain. Pencuri? Meski aku pencuri, kekuasaan grup Lu ini aku bangun sendiri dengan kerja keras. Tanpa tanda tanganku, siapa berani sentuh posisi ini? Tutuplah direktur Lu! Aku bisa melepaskan kekuasaan ini. Tapi dibanding laporan grup Lu yang membosankan, Aku lebih ingin mencoba apakah adik ipar diranjang juga sepanas ini. Kamu cari mati! Pokok saja! Biarkan semua pemegang saham lihat tingkah gila kamu! Cukup, Jingchen. Jangan kotorkan tanganmu. Hadapi tikus kot ini. Aku punya cara yang lebih baik. Pemegang saham, perhatikan. Yang dilayak adalah bukti Lu Zie di luar negeri terlibat penyelundupan organ. Semua bukti kuat pencucian uangnya. Begitu rantai dana ini terungkap, cukup dia di penjara selamanya. Kejahatan internasional berat. Jika dia mengambil alih grup Lu, orang yang terlibat. mau rebut suamiku. Kamu adalah penjahat gelap. Tidak pantas! Sunyan, kamu selalu merusak rencanaku. Kalian tidak beri aku jalan. Mari mati bersama. Lu Zie, kira dengan begitu kau bisa menakutiku? Berani sentuh dia, ku bunuhmu duluan! drama pasangan kekasih malang yang hebat. Aku tak ada waktu main penembak jitu bareng kalian hari ini. Aku sudah lama memasang bahan peledak kuat di tiang penopang gedung Lu. Di kotak ini ada pengatur hitung mundur utama. 10 menit lagi, kerajaan ini akan hancur bersama Sunyaan. Nikmati waktu terakhir kalian. Harus memutus kendali utama. Jangan sentuh! Kabel sensor kotak ini sangat rumit. Langsung meledak. Ada peledak! Lari cepat! Gedung mau runtuh! An, dengarkan aku. Evakuasi. Cepat! Kalau aku pergi, gimana dengan... Kau mau mati sendiri di sini? Lu Jingchen, jangan harap tolak aku lagi. Percilah, ku mohon padamu. Aku tidak yakin bisa membongkarnya. Sehidup semati. Itu bukan kata-kata kosong belaka. Kau bongkar kabel fisiknya. Aku retas kode penghancur dasarnya. Kita bertahan hidup bersama. Asalkan bisa terhubung ke papan induk, aku bisa blokir sinyal, meski harapannya secercah. Jika kabel utama berwarna merah, ambang batas getaran. Sebut warnanya, jangan lihat hitung mundur, lihat aku, hindari garis kuning. Lintas merah, cepat! Kabel terakhir. Tidak ada umpan balik data sama sekali. Betul. Pocong! Kita selamat, nyawaku sepenuhnya milikmu. Kesabaranku terbatas. Di mana tempat persembunyian terakhir Lu Zie? Sikapmu yang kejam itu benar-benar membuatku terpesona. Bagaimana Sunyaan yang hanya tahu melukis bisa pantas untukmu? Satu kata omong kosong lagi darimu. Cepat lokasi. Mau tahu? Boleh. Boleh saja. Asal kamu tidur denganku malam ini, penuhi aku. Aku akan membocorkan semua kartu tersembunyi Lu Zie. Kesepakatan ini. Ontong, kan? Pikiran menjijikan. Setiap inci tubuhku adalah milik Sunyaan. Kamu sampah seperti ini. Aku merasa kotor hanya dengan melirikmu. Jingchen, siapa ya? Minum kopi melegakan tenggorokan. Semua yang kamu buat itu manis. Kenapa sendiri lagi? Bagaimana kalau tangan kotor? Sunyaan wanita murahan, jangan sombong. Lu Zie pasti akan membunuh kalian. Kami pikir kami tak bisa ketahui. Lihat, apa ini? Dia yang takkan kembali menolongku, malah membawa lari semua dana penelitianku. Dia kabur.
Kamu hanyalah bidak yang dia bisa buang kapan saja. Sekarang kamu masih mau simpan rahasia penipu ini. Luzia adalah orang gila sepenuhnya. Dia membuat racun mutasi saraf yang menyebar lewat sumber air di laboratorium pulau terpencil luar negeri. Malam ini, dia sama sekali tidak kabur, melainkan akan pergi menebar racun di waduk utama Changchang. Cepat pergi! Lucia, permainan selesai. Tutup kartu utama. Adik-adik, kalian datang pas. Lihat pemandangan megah ini. Begitu saya lepaskan tangan. Pasukan Air! Kota Lumpur total! Kamu gila, racuni seluruh kota. Apa untungnya buatmu? Kamu akukan nyawamu. Hunter! Keluarga lu berhutang padaku. Ku balas 100 kali lipat. Kalau aku tidak bisa hidup, tidak ada kalian yang bisa selamat. Sudah terlambat. Hitung mundur pelepasan racun mulai. Nikmati neraka kalian. Sistem terenkripsi fisik. Aku butuh waktu lewati firewall. Urat nadi seluruh kota ada di sini. Wanita brengsek! Berhenti sekarang! Jangan berani sentuh dia! Cincin, tahan! Coba lihat lagi. Retransfer hasil! Tutup gerbang! Yang tak ku dapat, kalian tak boleh tak. Luka sedalam itu? Kamu bodoh ya? Bahkan tidak bisa menghindar sedikit pun. Sayang, tanganku terpeleset. Dapain Harus, jangan diperbang. Diam. Lukanya sakit sekali. Kalau istri cium, pasti sakitnya hilang. Kenapa Tuan Direktur lu sekarang belajar manja? Hanya manja sama kamu. Berita internasional yang mengejutkan. Pulau hantu asing tiba-tiba mewabah virus saraf berbahaya tak dikenal. Penderita gejala kejilaan ekstrem. Banyak penduduk pulau bermutasi sekarang. WHO sudah mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Shiselanja sama persis dengan toksin mutasi yang dijelaskan Qin Xue. Qin Xue, Nianan, Qin Xue bunuh diri di penjara, tapi dia tinggalkan petunjuk di dinding. Sekiranya Luzia tidak mati, dia kabur lewat sungai bawah tanah ke pulau terpencil dan melepaskan toksin saraf versi baru sepenuhnya. Aku pasti membunuhnya sendiri sampai ujung dunia. Yang lebih parah, satu-satunya kode genetik dasar pemecah toksin mutasi di dunia. Tersembunyi tepat di gudang inti paten yang dirampas dari Ibu Nianan. Sedangkan database itu dikunci ganda rumit, sidik suara fisik dan retina oleh Luzia. Nianan sendiri harus ke pulau beracun itu dekode. Aku tak setuju. Pulau itu kini neraka. Aku larang dia mati. Cincin, aku harus pergi. Sayangku mohon, apa urusanku kalau dunia hancur? Aku cuma mau kamu hidup. Menghindar bukan sifatku sejak dulu. Ini jerih payah orang tuaku. Juga hutang darah Luzia kepada kita. Kali ini, aku akhiri mimpi buruk ini sendiri. Apapun rintangan di depan, pasti bahaya. Membuat kita masa depan yang nyata. Tuan Lu, konsentrasi kabur racun di depan. Terlalu tinggi. Semua radar rusak. Helikopter tidak bisa mendarat. Hanya bisa melayang 10 detik di sini. Mengerti. An, dengarkan baik. Ikuti aku erat. Jangan hilang dari pandanganku. Jika situasi buruk, meski pulau ini diledakkan tenggelam, aku akan membawamu pulang hidup-hidup. Kalimat ini kubalaskan padamu. Meski maut menghalang hari ini, aku akan merobek jalan hidup. Kita pulang lihat anak. Baik, kita pulang bersama. Luzia, kamu berhutang darah pada orang tuaku dan nyawa seluruh dunia. Hari ini aku harus menagihnya langsung sendiri darimu. Lompat! Kanan selesai. Depan adalah pintu laboratorium inti. Ganti magasin. Ayo! Luzia, keluar kamu sekarang! Selamat datang di nerakaku, adikku dan adik ipar. Xiaoji, Luzia kau binatang! Lepaskan anakku!
Ayah, ibu, tolong aku. Xiaoqi sangat takut. Aku akan membunuhmu. Qingchen, berhenti! Dia bukan Xiaoqi. Lepaskan! Itu anak kita! Aku harus selamatkannya! Tersedahlah kamu. Dari telinga kiri saya tiada tahi lalat merah. Anak ini sama sekali tidak memilikinya. Jahitan baju Xiaoqi berbeda cocok. Umpan hasil teknologi bionik dan hipnosis mendalam. Kamu terjang pasti mati. Kamu memang kejam dan pintar sekali. Bahkan penderitaan anak kandungmu pun kamu tidak peduli. Kalau perang psikis tidak berguna, kita lakukan yang nyata. Biar kalian lihat neraka sesungguhan. 5 menit atau Sun Yan menyerahkan akses tertinggi kode dasar. Etogas Raccoon Lab sepenuhnya terlepas. Semua jadi monster tanpa sakit. Anan pecahkan kode. Aku urus si gila. 5 menit sudah cukup. Hati-hati dengan pisau di tangannya. Matilah kamu! Sejak kecil kamu rampas semua milikku. Hari ini aku mau semuanya kembali. Kesat lagi. Data penawar segera terpasang. Wanita murahan, matilah kamu! Qingchen! Abaikan! Tekan enter! Pemecahan berhasil. Data penawar terunggah. Autodestruct aktif. Aku kalah. Kalian juga tidak akan bisa hidup. Minggir! Tidak! Ini tidak mungkin! Sayalah pewaris asli keluarga lo! Pergi! Aku di saluran. Ventilasi kanan ke bawah. Atau sungai bawah tanah. Lompat! Lu Jingchen, kamu tidak boleh mati. Kita pernah berjanji akan melihat Xiaoqi tumbuh bersama. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Qingchen, kamu di mana? Kita sudah keluar. Aku bilang, bahkan Dewa Maut pun tidak bisa merebutmu dari tanganku. Lu Jingchen. Nyonya Lu, matahari sudah tinggi, belum bangun. Jangan kau. Semalam aku koreksi data paten sampai jam 3 pagi. Kurang tidur. Biar aku tidur 10 menit lagi. Suami kurang penting. Nyonya Lu, kamu selamatkan dunia. Waktunya gunakan hak istimewa sebagai istri. Tapi nanti aku harus ikut konferensi global. Konferensinya ditunda. Hari ini, biarpun langit runtuh, tidak ada yang bisa memaksaku keluar dari kamar ini. Teman-teman media sekalian, saya Sun Yan. Mewakili Grup Blue dan orang tua saya yang telah tiada, saya di sini dengan sungguh-sungguh mengumumkan Data inti paten medis Grup Su untuk penawar racun saraf dibagikan gratis ke semua lembaga medis. Ini adalah paten bernilai 100 miliar yang mendasari anda membuat keputusan agung dan tanpa pamrih ini. Mama hebat. Mama paling cantik. Karena suami, saya bilang cinta dan prinsip menaklukkan segala jurang. Dan saya adalah Nyonya Lu, paling bahagia di seluruh dunia. Sayang, lihat. Setiap lampu di kota ini kini aman. Ayah, mengingat 5 tahun terakhir, dari perjanjian kantor sipil hingga lautan api pulau terpencil mematikan, rasanya seperti baru saja bermimpi yang sangat panjang. Ini bukanlah mimpi. Ini kenyataan yang kurencanakan lama. Aku pertaruhkan nyawa agar kamu benar-benar tetap di sisiku. Terima kasih sudah bersedia menjadi penyelamat bagiku.
Lu Jinchen, kamu juga cahayaku. Gawat, cepat ambil. Tangkap itu. Lu Jingchen, tadi rumah sakit sudah kirim laporan hasil cek kesehatan. Ada yang sakit. Aku segera panggil dokter pribadi datang. Dokter bilang ini kembar laki perempuan. Tuan Lu, kamu nanti jadi ayah super. Sudah siap ganti popok belum? Kembar laki-laki dan perempuan. Wah, aku jadi kakak. Aku bakal punya 2 pengikut. Jangan 2. Lahaikan satu tim sepak bola pun. Aku sanggup menanggungnya. Sayang, aku juga mencintaimu.